Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua pembelajaran IPA. Jadi setelah pada pertemuan pertama kita membahas tentang aturan-aturan pada pembelajaran IPA. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi setelah ini Pak Faiz persilahkan kalian untuk mengambil sikap yang baik, untuk berdoa kepada Tuhan agar hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami pembelajaran. Ambil sikap yang baik dan benar, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri, terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Bapak harap semuanya sehat. Jadi hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran IPA pada bab 1 dengan lancar. Nah, pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi ini masih materi yang sangat umum. Hari ini kita akan mempelajari apa saja, Pak? Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah satu, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang kedua, menjelaskan pengertian pengukuran. Yang ketiga, menyebutkan hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. 4, membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Mengkonversi satuan dalam sistem internasional, kemudian menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok, menjelaskan pengertian besaran turunan, dan menyebutkan macam-macam besaran turunan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran pada bab 1. Jadi ini seperti halnya ringkasan materi lah. Ini jadi kayak ringkasan materi rangkuman yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Pak Faiz akan memperkenalkan IPA di kurikulum 2013. Jadi di kurikulum 2013 ini kalian harus memiliki minimal 5 kemampuan sains atau keterampilan proses dalam belajar IPA. Yang pertama, dalam pembelajaran IPA itu harus mengamati. Jadi dalam proses pembelajaran IPA itu kalian harus mengalami proses pengamatan menggunakan panca indera. Yang kedua, harus bisa berkomunikasi. Jadi nanti kalian harus bisa berkomunikasi dengan teman. Bisa presentasi, bisa diskusi, bisa tanya jawab. Jadi nggak bisa diem melihat Pak Faiz menjelaskan, tidak. Jadi kalian harus bisa saling berkomunikasi dengan teman satu kelas. Kemudian menalar. Menalar ini seperti halnya melogika. Jadi menjelaskan suatu penjelasan dari hasil pengamatan kalian. Jadi hasil pengamatan kalian itu kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Itu namanya menalar. Kemudian harus mau bertanya. Jika tidak paham, kalian harus mau bertanya. Karena bertanya itu salah satu keaktifan pada kurikulum 2013. Dan yang kelima adalah setelah kita selesai dalam proses pembelajaran, kalian harus bisa menyimpulkan. Menyimpulkan intisari dari pembelajaran hari ini apa. Jadi setelah kita belajar dari slide pertama sampai slide terakhir nanti, kalian harus bisa menyimpulkan. Apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Nah, jadi ini 5 kemampuan yang harus ada dalam proses pembelajaran IPA. Kemudian selanjutnya, nah IPA itu apa sih Pak? IPA itu adalah suatu pembelajaran yang berbasis penyelidikan. Jadi sebenarnya belajar IPA itu bukan menghafal, tapi setidaknya kalian harus bisa menemukan sesuatu hal yang baru kemudian kalian jelaskan. Jadi prosesnya begitu. Tapi karena sekarang kita masih belajar pemula, jadi teorinya sudah ada. Kalau ilmuwan-ilmuwan itu tidak ada teorinya. Mereka mencari mengapa benda itu jatuh ke bawah. Nah, setelah mereka praktikum, baru kemudian mereka menemukan konsepnya kemudian menjadi teori. Nah, hasil penyelidikan IPA itu yang pertama adalah penemuan baru. Jadi dari proses penyelidikan IPA ini akan menemukan hal-hal baru. Apa contohnya? Seperti halnya Android. Jadi dulu tidak ada Android. HP itu ya HP yang tebel-tebel itu, tidak ada Android. Karena sudah ada Android.
Kemudian setelah menemukan hal baru, dia akan membantu proses perkembangan teknologi. Sekarang ada Android, ada tab, ada komputer, ada laptop. Nah, dulu tidak ada, adanya komputer tabung yang besar-besar itu. Sekarang kan laptop sudah tipis-tipis. Setelah adanya perkembangan teknologi, itu akan mempermudah kehidupan manusia. Jadi teknologi itu sebenarnya ditujukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Tapi terkadang teknologi itu merusak kegiatan sosial, merusak sifat sosial yang ada pada diri manusia. Wong deket loh, duduk bareng, nggak ngomong sama sekali, malah sibuk WA-an. Tidak mau berinteraksi dengan teman, mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu contoh teknologi yang merusak sistem sosial. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan baik. Jadi, kalau memang HP diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, ya untuk menghubungi yang jauh. Kalau teman dekatmu sebelah ya ngomong biasa, bercengkrama biasa, tidak usah semuanya sibuk main HP. Bahkan bapak ibu guru lewat di depannya pun tidak disapa karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, perhatikan yang ada di slide. Ada dua kata, tinggi dan cantik. Apa perbedaan dari tinggi dan cantik? Nah, tinggi ini disebut dengan besaran, seperti halnya di tujuan pertama tadi. Siswa dapat membedakan sesuatu yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Sedangkan cantik itu bukan besaran. Loh Pak, terus besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai. Nilai tidak selalu angka. Nilai juga bisa deskripsi, A, B, C juga bisa. Jadi besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai, seperti halnya tinggi. Tinggi itu dapat diukur, tingginya berapa? 170 cm. Nah, itu nilainya. Kalau cantik, Pak, cantik bukan besaran. Kenapa cantik bukan besaran? Karena cantik tidak dapat diukur, tidak ada alat pengukur cantik itu tidak ada. Bahkan Doraemon pun tidak punya. Jadi tidak ada satuan cantik. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk menilai cantik. Oleh sebab itu cantik itu bersifat relatif. Jadi tidak semua orang sama, tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Begitu. Nah, dari proses ini, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai. Nah, pengukuran itu apa? Kalau kita mengukur besaran, lah mengukur itu apa? Mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang kita ukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalkan kita mengukur tinggi. Nah, tingginya pakai apa, Pak? Pakai penggaris, Pak? Bisa. Jadi penggaris itu kan di dalamnya ada panjang tuh, ada garis-garisnya. Yaitu yang dibandingkan dengan tinggi. Dibandingkan dengan apa, Pak? Dibandingkan dengan garis-garis yang ada di penggaris itu. Jadi satu garis, dua garis, misalkan jarak antar dua garis yang saling berdekatan itu adalah 1 cm. Jadi nanti tinggimu itu ada berapa garis? Misalkan ada 160 garis. Tinggal ngalikan saja. Kalau jarak antar satu garis itu 1 cm, kalau 160 garis ada berapa cm? Nah, itu salah satu contoh pengukuran. Jadi jelas ya? Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai. Sedangkan bukan besaran, tidak dapat diukur dan bersifat relatif. Nah, pengukuran itu apa? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, lanjut. Pengukuran satuan. Tadi kan ada sentimeter. Nah, sentimeter itu disebut dengan satuan, pembandingnya. Satuan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang telah disepakati oleh dunia internasional. Artinya satuan itu di Indonesia, di Korea, di Amerika, nilainya selalu sama. Sedangkan satuan tak baku hanya disepakati pada daerah tertentu. Nah, nilai dari satuan baku di semua tempat hasilnya sama.
Sedangkan satuan tak baku nilainya berbeda-beda. Satuan baku memiliki alat ukur khusus dan ada standarnya. Tidak boleh kita asal buat saja, harus ada standar khusus untuk membuat alat ukurnya. Sedangkan satuan tak baku itu tidak ada standarnya, bebas kita mau pakai apapun. Yang penting bisa digunakan untuk mengukur. Nah, contoh dari satuan baku adalah meter, detik, kilogram. Jadi 1 meter di Indonesia dibandingkan dengan 1 meter yang ada di Korea itu sama. Kenapa? Karena sudah sepakat di dunia internasional, oh 1 meter itu panjangnya sekian. Dan alat ukurnya baku. Alat ukurnya sudah ada standar khususnya sehingga nilai 1 meter itu selalu tetap. Tapi kalau satuan tak baku, itu adalah satuan yang alat ukurnya tidak memiliki standar khusus. Jengkal, nah, jengkal ya. Jengkal. Jengkalnya Pak Faiz nih. Dengan jengkal kalian. Kan tidak selalu sama. Pak Faiz ngukur di sini, Pak tolong ukurkan lebar buku di ruang guru. Lebarnya 1 jengkal, Bu. Nah, terus kemudian ibu guru yang ada di perpus ngomong 1 jengkal. Nah, kira-kira sama enggak jengkalnya Pak Faiz dengan jengkalnya ibu guru yang ada di perpus? Kan enggak sama. Nilainya selalu berbeda. Itu masih berada di satu sekolah. Belum di daerah lain. Belum orang yang besar-besar yang tangannya panjang-panjang itu. Nah, itu akan lebih besar nilai jengkalnya. Jadi gitu ya perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan adalah cara untuk mengubah satuan ke bentuk lain tanpa mempengaruhi nilai dari satuan tersebut. Jadi nilainya nggak berubah. Loh Pak, kan angkanya berubah. Nilai yang sama tidak selalu angkanya sama. Contohnya apa? 1 kilometer dengan 1000 meter. Itu angkanya berbeda. Tetapi nilainya sama, panjangnya sama, angkanya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena satuan yang dipakai itu berbeda. Jadi di 1 kilometer itu ada 1000 panjang kali 1 meter. Jadi dalam panjang 1 kilometer itu memiliki 1000 panjang untuk 1 meter. Jadi kalau 1 kilometer itu dipecah-pecah menjadi 1 meteran, itu akan menjadi 1000 bagian. Maksudnya begitu konversi satuan. Nah, di SD kalian kan sudah belajar tentang satuan berpangkat. Nah, biasanya kan ada namanya tangga konversi itu ya. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Kan? Kilo kucing hitam, kucing kilo, hitam hekto, deka dalam, M mobil, desi desi, senti cantik, mondar mandir. Jadi kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar mandir. Kenapa kok dibuat seperti itu, Pak? Biasanya anak kelas 7 itu ada yang belum hafal. Masih bingung, Pak, setelahnya hekto itu apa? Jadi kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar mandir. Hafalkannya begitu. Nah, satuan berpangkat tunggal itu biasanya ada meter, ada liter, ada are. Kemudian berpangkat 2 itu ada meter persegi, sentimeter persegi. Satuan berpangkat 3 itu ada kilometer kubik, meter kubik, sentimeter kubik. Jadi kalau satuan tunggal untuk meter itu panjang, meter persegi itu untuk luas, meter kubik itu untuk volume. Sekarang pertanyaannya, kenapa 1 desimeter persegi itu bisa sama dengan 100 cm, Pak? Karena turun 1 tangga, kalau pangkatnya 2, itu berarti dikali 100. Nah, apakah teorinya begitu? Bukan, itu hanya cara saja agar menghitungnya lebih mudah. Teorinya bagaimana? Coba perhatikan ini. Jadi 1 desimeter persegi itu kenapa kok bisa sama dengan 100 cm persegi? Ingat, 1 desimeter persegi itu sama dengan 1 desimeter pangkat 2. Pangkat 2 itu dapat dari mana? Pangkat 2 itu didapat dari hasil perkalian. Jadi 1 desimeter kali 1 desimeter. 1 kali 1, 1. Desimeter kali desimeter, desimeter pangkat 2.
Desimeter pangkat 2 itu kata lainnya adalah desimeter persegi. Nah, 1 desimeter kali 1 desimeter sama dengan 1 desimeter persegi. Nah, 1 desimeter ke sentimeter menjadi 10 sentimeter. 1 desimeter satunya, temannya, 1 desimeter temannya ini dikonversi ke sentimeter menjadi 10 sentimeter juga. Jadi kalau 10 kali 10 sama dengan 100. Sentimeter kali sentimeter sama dengan sentimeter pangkat 2. Jadi di sini sejarahnya, bukan terus turun tangga, Pak. Karena pangkatnya 2, turun tangga 1, maka dikali 100. Itu hanya cara agar lebih mudah mengingat. Tapi teorinya seperti ini. Sama dengan 1 cm kubik, kenapa kok bisa 1000 meter kubik? Karena turun 1 tangga, pangkatnya 3 kali 1000, Pak. Ya, itu caranya agar mudah. Ingat, pangkat 3 berarti ada 3 cm yang dikalikan. Jadi 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. 1 cm yang pertama jadikan milimeter jadi 10. 1 cm yang kedua jadikan milimeter jadi 10 mm. 1 cm yang ketiga dijadikan milimeter jadinya 10 mm. Jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 milimeter kali milimeter kali milimeter sama dengan milimeter pangkat 3. Ini sejarahnya. Jadi bukan terus turun tangga naik tangga, itu hanya cara saja agar lebih mudah mengingat. Jadi harus tahu sejarahnya bagaimana. Nah, konversi satuan sepadan lah. Kalau tadi ada bertingkat, kalau sekarang namanya sepadan. Sepadan itu ya sepadannya. Jadi misalkan jam ke detik, jam ke menit, inci ke senti, meter persegi ke are, ton ke kilogram, liter ke desimeter kubik. Nah, ini namanya satuan sepadan. Kuncinya ada di sini, kalian bisa melihat nanti. Kemudian konversi satuan dalam bilangan berpangkat. Nah, ini Bapak Selasa kalian sudah diajari ya di SD bagaimana membuat bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali dan ditulis x pangkat n. X dibaca pangkat dari dibaca x pangkat n ya, x pangkat n. Dengan x adalah bilangan bulat. Nah, kurang bulat ini nanti Pak Faiz tambah ini kurang bulat. Dengan X adalah bilangan bulat dan N adalah pangkat. Contoh, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, bagaimana cara kita menyajikan konversi satuan dalam bentuk bilangan berpangkat? Nah, gini caranya. 1 kilogram itu sama dengan 1 gram, 1000 gram, kok 1 gram, salah Bapak. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, bagaimana cara menyajikannya menjadi bilangan berpangkat? Lihat aja, 1000 itu 10 pangkat berapa? Jadi nanti kita pangkatnya itu di 10, faktor pengalinya di 10. 1000 itu bilangan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3, berarti kita tulisnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 gram. Karena semua bilangan dikali 1 hasilnya sama atau tetap, siapa yang jawab 1? Jadi semua bilangan yang dia dikalikan 1 itu hasilnya sama atau tetap. Maka 1 tidak ditulis, tidak apa-apa. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 3 gram. Begitu juga 1 meter kubik. Nah, ingat, meter kubik ke desimeter kubik. Nah, berarti kan dikali 1000. Sama dengan 3000. 3000 sama dengan 3 kali 1000. 1000 adalah 10 pangkat 3. Lepas kok ini 3-nya nggak dihilangkan? Ya jangan, nggak boleh. Kenapa yang 1 tadi dihilangkan? Nah, karena setiap bilangan dikali 1 hasilnya tetap. Maka satunya boleh dihilangkan. Kalau 3 dan 2, 4, 5, 6 ya nggak boleh. Karena setiap bilangan kalau dikali 2 ya hasilnya berubah. Nggak boleh dicoret. Ini untuk penyajian pangkat positif. Kalau pangkatnya negatif, Pak. Nah, misalkan ini. 1 meter sama dengan 0,001 km.
Loh kok bisa begitu Pak? Nah katanya kita pakai teori yang tangga-tangga tadi. Meter ke kilometer naik berapa tangga? 3. 3 dibagi berapa? Bagi 3.000. Salah. Naik 3 tangga ya bagi 10, 10, 10. Berarti dibagi 1.000. Maka di situ tulisannya begitu. Misalkan ini. Bentar Pak Faiz ganti dulu ke pulpen ya. Kita lanjut aja. Nah misalkan begini. Kan begini. 3. Nggak jelas ya. Bentar, dihapus dulu aja. Cari yang jelas. Eraser. Kita buat misalkan 3 meter. Nah, dijadikan ke kilometer. Kilometer. Nah, 3 meter ke kilometer naik berapa tangga? 3, Pak. Berarti dibagi berapa? Bagi 1.000. Berarti kita bisa nulis di sini 3 per 1.000. Kan gini toh? Ya, benar. Nah, sama dengan berapa? Kalau kita jadikan bilangan pecahan, bilangan desimal maksudnya Pak Faiz, jadinya berapa? 0,003 kilometer. Ini itu. Jadi komanya ini mewakili 0. Jadi 1, 2, 3. Kan gitu. Dulu SD kan sudah diajari. Nah, tapi kalau menjadi bilangan berpangkat, kita buat aja tadi seperti yang di atas. Sama dengan 3. Ingat, 1.000 tadi 10 pangkat berapa? Nolnya ada berapa? Ada 3, Pak. Berarti 10 pangkat 3. Ini. Sama dengan, nah, pangkat itu kalau pindah dari bawah per ke atasnya per. Jadi ini penyebut, ini pembilang. Jadi kalau bilangan berpangkat berpindah dari penyebut menjadi pembilang atau dari pembilang menjadi penyebut, itu tanda pangkatnya berubah. Nah, kenapa Pak kok bisa berubah? Nah, nanti itu biar dijelaskan sama Bu Agnes di pelajaran matematika. Kalau Pak Fain menjelaskan ini nanti nggak jadi ngajar IPA, malah ngajar matematika. Jadi intinya gitu, nanti bisa tanya ke Bu Agnes di pelajaran matematika. Jadi kalau bilangan berpangkat berpindah posisi dari penyebut menjadi pembilang atau dari pembilang menjadi penyebut, itu tanda pangkatnya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Yang tadinya negatif menjadi positif. Gitu. Jadi kalau ini kita tulis, jadinya adalah 3 kali. Nah, tadi kan per tuh kan bagi tuh. Kali 10 pangkat. Nah, ini jadi min. Karena dia pindah ke atas. 3. Nah. Loh Pak, bawahnya kok hilang? Sebenarnya bawahnya itu masih ada. Ya, ada berapa? Ada berapa ini? Ada berapa sih ini? Ada 1. Tapi karena semua bilangan dibagi 1 hasilnya sama, maka 1 tidak perlu ditulis. Jadi penyajian untuk 3 meter berapa kilometer dalam bentuk bilangan berpangkat adalah seperti ini. Ya, jadi nanti harus bisa. Nah, nanti akan kita perdalam di pertemuan kedua yang tatap muka langsung. Ini masih pengantar, nanti tanya jawabnya bisa di pertemuan berikutnya. Gitu. Ini contoh konversi dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita masuk besaran. Tadi kan di depan kita sudah belajar tentang besaran dan bukan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan bukan besaran adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Nah, besaran itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada besaran pokok, besaran utama, dan besaran turunan.
Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya diciptakan lebih dulu dan bukan diturunkan dari besaran lain. Jadi besarannya itu diciptakan sebagai duluan. Ini namanya besaran induknya, besaran pokok. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Minimal di dalam besaran turunan itu ada 2 besaran pokok. Lepas kalau hanya 1 besaran pokok, ya namanya besaran pokok, cuma 1. Minimal 2. 3 boleh Pak? Boleh. 3,5 Pak? Nggak ada setengah. Jadi kelipatan 2, 3, 4, dan seterusnya. 1 nggak boleh. Karena kalau 1 namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok itu ada apa saja? Besaran pokok itu ada 7. Jadi ada jumlah zat, itu lambangnya N, kemudian waktu T kecil, massa itu M, kuat arus listrik itu I kecil, panjang itu L kecil, suhu itu T besar, intensitas cahaya itu I besar. Nah, lambang-lambang ini itu diambil dari nama bahasa Inggrisnya. Jadi ini diambil dari nama bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi ini diambil dari nama bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Nah, nanti kalian cari apa bahasa Inggrisnya waktu kok bisa lambangnya T, kok iso sampai Pak Faiz ngomong bahasa Jawa. Kok bisa lambangnya T? Apa bahasa Inggrisnya panjang kok bisa lambangnya L? Apa bahasa Inggrisnya suhu kok bisa lambangnya T besar? Loh Pak, memang kalau T besar dan T kecil itu T kapital dan T kecil itu ngaruh toh Pak? Ngaruh, kalau di dalam IPA ngaruh. Huruf kapital dan huruf kecil itu sangat berpengaruh, meskipun sama-sama huruf T. Intensitas cahaya I besar, kuat arus listrik I kecil, itu ngaruh, berpengaruh. Jadi hati-hati kalau nulis ya. Nanti waktu jadi T besar, nggak bisa. Waktu T kecil, suhu T besar. Jadi harus ada aturan bakunya. Lanjut. Jadi ini harus hafal loh ya, 7 besaran pokok ini harus hafal. Karena nanti ini akan menjadi turunan dari besaran turunan. Kalau kalian 7 ini nggak hafal, maka kalian tidak akan bisa menyebutkan besaran turunan. Nah ini besaran pokoknya. Ada 7, ini lambangnya, ini lambang besarannya. Kalau ini adalah nama besarannya. Ini satuan dalam MKS, ini satuan yang besar, meter, kilo, sekon. Kalau ini dalam satuan CGS, sentigram, sekon. Kalian harus bisa membedakan antara lambang besaran dengan lambang satuan. Massa lambangnya M, satuannya kilogram. Panjang lambangnya L, satuannya meter. Nah, jangan sampai terbalik antara M-nya meter dengan M-nya massa. Ya, diingat-ingat. Jangan sampai terbalik antara M-nya massa dan M-nya meter. Kalau M sebagai lambang besaran itu untuk massa. Tapi kalau M sebagai simbol satuan itu miliknya meter. Jadi ini ada kilogram, meter, sekon. Nah, sekon ini bacanya. Kalau bahasa Inggrisnya kan second karena sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia, bacanya sekon. Ampere, Kelvin, kandela, dan mol. Nah, ini untuk 7 besaran pokok ini harus hafal.